Nah, MG listener, kita akan diskusikan bagaimana kepemilikan Senpi di Amerika Serikat, dan saat ini kami sudah terhubung via sambungan telepon dengan warga negara Indonesia yang bernama John Delta yang tinggal di Pacific Northwest, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi Pak John Delta. Selamat pagi Mbak Jessica, terima kasih sudah diberi kesempatan. Bung John, boleh diceritakan bagaimana sih kalau Bung John melihat, memandang kepemilikan Senpi di Amerika Serikat dengan kejahatan di jalan kalau saat ini? Nah, pada dasarnya sendiri untuk kepemilikan senjata sendiri itu tidak seperti yang orang sangka dengan mudahnya orang bisa dapat. Karena kan orang di media taunya, wah, kita di Amerika tuh punya senjata mudah sekali. Enggak, ternyata. Karena seperti saya sendiri di negara bagian di mana saya tinggal, untuk saya bisa memiliki senjata itu harus melalui proses pemeriksaan. Nanti diperiksa latar belakang saya apa. Terus kemudian diperiksa catatan kriminal. Kemudian diperiksa latar belakang kondisi kejiwaan juga diperiksa. Apakah nanti ada gangguan kejiwaan, atau saya pernah ada catatan mental di mana saya itu sangat agresif terhadap orang sampai mau, misalkan maaf kata, membunuh orang, membahayakan orang menggunakan senjata atau bahkan tanpa senjata. Jadi tidak semudah itu. Nah, kenyataannya sendiri, kejahatan di jalan sendiri, saya sendiri kebetulan sudah pernah menjadi korban dari kejahatan penggunaan senjata api. Yaitu waktu itu saya lagi mau kerja di kantor saya, baru saya parkir, tiba-tiba ada orang datang, urusan masalah parkir ribut-ribut rame, dia todong saya menggunakan senjata api. Kita laporkan ke polisi, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Itu teman saya juga mendapatkan kejadian itu waktu dia sedang jaga toko di ininya. Nah, dari hasil yang kita amati, karena kan kami juga adalah kelompok pengamat senjata dan kebetulan ada pengalaman bekerja di dunia ini juga, kita bisa melihat bahwa senjata-senjata yang digunakan di dalam kegiatan kriminal itu umumnya adalah senjata ilegal. Bukanlah senjata yang orang beli dengan mudah. Bahkan beli senjata sendiri juga nggak mudah, seperti yang saya katakan tadi kan, Mbak. Makanya mayoritas dari senjata-senjata yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan kriminal, aktivitas kriminal adalah senjata ilegal. Didapatkannya bagaimana? Entah itu menggunakan import dari negara-negara Amerika Selatan atau negara-negara yang kita bahkan nggak tahu, atau kemudian bikin di rumah yang kualitasnya juga kita nggak yakin. Banyak sekali, Mbak. Jadi kepemilikan Senpi sendiri di Amerika itu dengan kejahatan di jalan itu bisa dikatakan sangat kompleks. Bukan berarti orang bisa dapat senjata dengan mudah, dengan legal, kemudian dia bisa pergi nodong orang. Enggak. Bahkan sendiri untuk memiliki Senpi sendiri juga di aturan di negara kebagian saya ini juga ada aturan di mana orang harus memiliki pendidikan atau kayak ilmu dasar gitu untuk bagaimana memperlakukan senjata secara aman. Kemudian dasar-dasar hukumnya apa. Begitu Mbak Jessica. Bung John kan tadi menyampaikan kalau sempat menjadi korban. Bung John bisa sampaikan sebetulnya dari penembakan tersebut prosesnya setelah itu seperti apa? Apakah terus ada evaluasi? Karena kalau kita lihat nih, kejadian ini tidak hanya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan kalau saya tadi lihat berita, kalau saya urutkan, itu sudah terjadi sejak tahun 2022, sering kali terjadi, Bung. Nah, sebenarnya puji syukur yang saya sangat bersyukur bahwa pada kasus saya tidak sampai di mana kita jadi tembak-tembakan. Tidak, terima kasih Tuhan, tidak sampai. Bahkan pada teman saya pun juga tidak terjadi. Walaupun banyak di daerah, di kota, di negara bagian saya sendiri, banyak yang sampai ditembak sama penjahatnya sendiri. Tapi, waktu pada kasus saya dan pada kasus teman saya ini, kami sama-sama setelah kejadian kami telepon 911. Kami laporkan kejadian, kemudian petugas polisi datang, saat itu ada 3 orang. Saya, waktu pada kasus saya itu terjadi pada hari Kamis. Waktu hari Seninnya, saya menyaksikan ada seorang kurang lebih orang Asia Pasifik atau Amerika Selatan, tingginya sekitar 5 kaki 7 inci, dia menodong senjatanya di jalanan. Saya laporkan ke polisi, mereka tidak memfollow up lanjut. Ya, memang saya ditelepon balik. Saya bahkan ada ambil foto. Saya mau berikan fotonya ke polisi, saya tanya nomor yang berapa yang saya bisa SMS untuk saya berikan foto sebagai barang bukti. Karena ada jelas, ada foto si pelakunya, ada di tangannya ada senjata apinya, itu polisi tidak malah melanjutkan. Kemudian waktu hari saya,
kami di interview, direkam dengan body cam, karena tugas polisi di sini kan wajib menggunakan body cam. Direkam, diambil catatannya itu, diberikan nomor kasus. Sampai hari ini dari kepolisian tempat kejadian perkara itu terjadi tidak ada kelanjutan, sayang. Dan sangat disayangkan sekali bahwasannya banyak sekali kondisi-kondisi ini terjadi karena situasi geopolitis Amerika yang saat ini sedang tidak stabil, di mana banyak gerakan-gerakan yang menuntut untuk pengurangan pendanaan kepolisian. Jadi akhirnya banyak dari lembaga kepolisian di daerah, karena kan di sini kan lembaga kepolisian itu bukan seperti kayak di Polri yang dari satu indukan yang kemudian nanti pendanaannya rata. Kalau di sini kan dari kota, dari negara bagian, atau dari lembaga-lembaga federal sendiri, dia dari ini pendanaan masing-masing. Nah, karena lembaga-lembaga itu dananya dikurangin karena tuntutan-tuntutan politis, akhirnya personilnya pun kurang, kemampuan patroli kurang, kemampuan penyelesaiannya kurang, dan kasus-kasus seperti ini banyak kan bisa terbengkalai. Sangat disayangkan sekali. Bung John, tapi bagaimana kondisi masyarakat setelah adanya penembakan? Apakah masyarakat jadi lebih aware atau seperti biasa aja, nggak ada apa-apa? Masyarakat Amerika sendiri sudah sangat terbiasa sekali. Saat ini sangat disayangkan masyarakat Amerika semenjak tahun 70. Waktu tahun 70 mereka mulai kaget karena banyak kejadian penembakan. 80, 90 itu tengah-tengah. Mulai dari 2000 saya perhatikan, dari 90 akhir sampai 2020 ini tiba-tiba ada penaikan yang sangat lumayan mengagetkan. Kita bisa lihat juga statistiknya itu di berbagai sumber, baik itu di uslawshield.com atau ada beberapa sumber lain yang saya sendiri tadi lupa namanya. Ada peningkatan yang deras sekali. Nah, dan sangat disayangkan masyarakat sendiri jadi terbiasa dengan stresor ini. Jadi memang ada umumnya orang yang akhirnya memutuskan untuk kalau saya bicara dengan mereka mengenai kasusnya, oh saya mau punya senjata deh. Karena saya rasa saya harus bisa melindungi orang tua, orang keluarga saya, anak saya. Ada juga yang malah, wah ini nggak benar, ini Amerika harusnya lebih ketat, lebih nggak boleh ada senjata, masa kita jadi negara nomor 1 tapi kita nggak bisa ngurusin masalah ini. Itu membuat terjadi perpecahan di negara Amerika saat ini. Begitu, Mbak. Jadi Bung John, ada yang masyarakat aware dengan mereka membeli senjata sendiri. Namun kami juga ingin tahu Bung John, sebetulnya apa yang menjadi perdebatan saat ini pasca penembakan yang terus berulang, terutama di kalangan politikus di Amerika? Nah, bicara mengenai apa yang perdebatan yang sedang terjadi di kawasan di level politik ini sendiri sebenarnya panjang, Mbak. Kita melihatnya itu harus bisa melihat jauh sampai ke dasar kenapa Amerika itu adalah negara dengan kultur senjata. Seperti kan ada dasarnya itu di konstitusi Amerika, khususnya adalah amandemen kedua, yaitu hak untuk masyarakat bersenjata itu harus dilindungi untuk melindungi konstitusi dan negara dan konstitusi. The right for the people to bear arms shall not be infringed. Itu dikatakan dalam satu kata yang juga di depannya diadakan itu ditambahkan adalah for the safety of the government and the constitution. Tapi kenyataannya kan saat ini zaman itu semakin bisa dibilang gila, bisa dibilang liar bahkan, di mana kriminalitas itu orang-orang itu kalau kita lihat kita bandingkan dengan tahun 50, di mana orang itu lebih rileks, lebih santai. Sekarang kan orang benar-benar kayak gangster, orang bisa nembak sembarangan, itu lebih ini. Itu bisa juga kita tarik juga dengan hubungan dengan situasi globalisasi zaman di mana masyarakat Amerika itu saat ini lebih cenderung stres dibanding zaman-zaman dulu. Karena itu dibutuhkan peraturan yang tepat. Bukan cuma sekedar kayak, oh senjata itu ilegal sekarang, oh senjata itu nggak boleh ada lagi, oh ditarik, semua toko senjata harus ditutup, hanya negara yang boleh. Enggak, karena itu malah bertentangan dengan amandemen kedua. Tapi juga bukan berarti malah senjata itu dipergampang. Nah, sebenarnya solusinya seperti apa yang terjadi di negara bagian saya sendiri, sudah cukup jelas bahwasannya ada aturan-aturan di mana ada pemeriksaan, ada latar belakang, ada ini, ada itu. Nah, cuman banyak aturan-aturan itu sendiri juga kemudian yang jadi aturan konyol. Misalkan, karena senjata itu yang secara statistik penggunaan senjata api, jenis senjata api yang digunakan paling banyak pada tahun 2020 untuk melakukan tindakan kriminal itu kan adalah pistol. Tapi kenapa yang malah diatur senapan laras panjang? Itu kan nggak tepat guna. Nah, karena itu, seperti yang saya katakan, harusnya baik Partai Demokrat maupun Partai
Republikan sama-sama merumuskan aturan senjata yang masuk akal, yang logis dan tepat guna. Ya, tapi ya masing-masing punya agenda sendiri, sangat disayangkan. Begitu, Mbak. Oke, Bung John, kita juga ingin tahu sebetulnya kenapa sih konstitusi di Amerika Serikat ini menjamin kepemilikan dari senpi? Sebetulnya apa alasan dasarnya? Karena kalau kita lihat di negara lain kan, misalnya saja Indonesia nih ya, kan tidak seperti itu gitu loh, Bung. Nah, ini akan jadi sangat seru sekali karena kita melihat dari amandemen kedua sendiri dan latar dasar sejarahnya Amerika sendiri, bahwa Amerika itu adalah negara yang benar-benar dia berontak dari Inggris pada saat itu di tahun 1774 atau 1776 itu kan perang revolusi sampai akhir kurang lebih tahun segitu. Nah, dari situ bapak-bapak pendiri bangsa Amerika ini mereka merumuskan hak-hak dasar manusia yang diberikan oleh sang pencipta yang harus dijamin oleh negara, yaitu misalkan amandemen pertama adalah hak untuk manusia itu berpendapat, beragama harus dijamin, tidak boleh diganggu-gugat, dan itu harus dijaga. Nah, kemudian dari situ kedua adalah hak untuk masyarakat bersenjata demi melindungi konstitusi dan negara. Itu tidak dipisah kalimatnya, Mbak. Kalau Mbak lihat Mbak dan rekan-rekan pendengar sekalian bisa melihat di Wikipedia, Second Amendment of the Constitution of the United States of America, for the safety of the government. Biar saya buka sebentar ini, karena saya juga kebetulan pegang. Nah, mana ya? Nah, amendment kedua. A well-regulated militia being necessary to the security of the free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Itu tidak dipisah, tapi dijadikan satu kalimat, Mbak. Jadinya untuk melindungi negara sendiri sebenarnya. Tapi kedepannya ada juga yang kejadian waktu perang 1812 di mana Amerika akhirnya mempunyai tentara resmi. Jadi bahasa milisianya ini sendiri menjadi rancu karena kan tadi disebut sebagai milisia kan. Sementara sekarang kemudian Amerika mempunyai army yang sendiri yang benar-benar kuat, walaupun sejarah memang sudah punya army sendiri sebelumnya. Dari situ kemudian banyak secara pembahasan, secara konservatifismenya, amandemen kedua sendiri dijaga kesakralannya gitu bicaranya untuk melindungi semua keseluruhan konstitusi Amerika itu sendiri. Begitu, Mbak. Bung, kami juga ingin tahu nih, Bung, mungkin bisa disampaikan gambaran kondisi saat ini di Amerika Serikat setelah ada penembakan massal seperti apa? Apakah saat ini orang tidak berani keluar dari rumah atau seperti apa? Sebenarnya kalau bilang sampai takut, beberapa negara bagian takut, beberapa negara bagian santai. Karena Amerika itu sangat diverse. Kita punya 50 negara bagian di sini, dan masing-masing negara bagian itu punya beda-beda aturan senjatanya. Ada yang dia santai, ada yang enggak. Nah, kemudian dari melihat respons begini, respons kejadian ini, di mana minggu lalu itu ada kejadian penembakan lagi sebelumnya di New York State, ya kalau nggak salah, Upper New York State kalau nggak salah, ya di Toss Market, minimarket. Kemudian hari ini, kemarin terjadi lagi. Itu akhirnya masyarakat juga terbelah menjadi dua. Ada yang satu sisi mereka yang di kaum liberal itu menjadi sangat takut, sangat sampai benci sekali dengan senjata. Ada juga kaum konservatif yang, wah ini udah nggak benar, ini harus ada satu tindakan yang benar, yang jelas. Tapi kalau misalnya cuma pelarangan senjata doang, ini nggak akan membantu. Malah nanti ditakutkan pemerintah bisa semena-mena. Itu kan apa yang ada di pikiran juga dari kaum konservatif kan. Tapi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, saya tadi sendiri keluar, masyarakat tidak terlalu panik. Saya lihat tidak sampai yang ngeri-ngeri seperti yang dibicarakan di media. Mungkin pada daerah-daerah sekitaran kejadian itu atau daerah di mana intensitas kriminalitas bersenjata itu terjadi sendiri, itu yang lebih orang-orangnya lebih aware, jadinya lebih hati-hati. Bung John, terakhir kami juga ingin tahu sebetulnya bisa digambarkan seperti apa sih kan National Rifle Association ini juga memiliki lobby kuat di Kongres sehingga setiap upaya membatasi senjata menjadi sangat sulit. Boleh digambarkan seperti apa sih Bung John? Bicara mengenai NRA atau National Rifle Association, mereka sebenarnya adalah organisasi yang mengaku bahwa mereka itu melindungi konstitusi kedua. Pada kenyataannya mereka tidak. Sangat disayangkan,
pada sepanjang sejarah yang mereka itu malah mengizinkan terjadinya uh, pengaturan senjata yang bahkan tidak masuk akal. Contohnya seperti waktu Reagan Ban itu tahun 80 ya, pada saat presidensinya Ronald Reagan. Kemudian yang California Rifle Ban atau California Magazine Ban, kemudian California Assault Rifle Ban. Jenis-jenis aturan itu membuat senjata itu yang dilarang itu fitur-fiturnya aja. Tapi sebenarnya tetap senjata, bukan pada dasarnya si penggunanya, bukan pada edukasi. Bahkan mereka sendiri sebagai organisasi yang mengaku mendukung amandemen kedua tidak mempelopori, tidak mendukung adanya edukasi tentang bagaimana bersenjata, bagaimana masyarakat harusnya bersenjata, seperti yang dilakukan negara-negara Austria atau Swiss atau Amerika di tahun 50, di mana masyarakat itu udah nggak kaget gitu kalau misalnya ada anak sekolah bawa senjata ke sekolah, terus pas lagi jam istirahat itu mereka nembak di lorong, disediakan safety-nya, disediakan apa ya. Nah, NRA itu malah sebenarnya jadi lembaga tipu-tipu sebenarnya. Memang mereka punya lobby yang kuat sekali di mana namanya di Kongres maupun di House. Mereka punya lobby yang sangat kuat. Tapi banyak kontroversi juga dari mereka. Itu yang disayangkan. Begitu Mbak, kurang lebihnya ya. Oke, Bung John, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, sangat mencerahkan kita semua karena kita ingin tahu sebetulnya gambaran di Amerika Serikat pasca kejadian itu dan kondisinya seperti apa sih kepemilikan senjata di sana, sampai kita bisa melihat banyak sekali penembakan massal, bahkan tadi sudah disebutkan sama Bung John dari tahun 1970-an ya.